kita ya, yang sangat kami cintai. Marilah sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberi karunia, yaitu kita baca dengan ucapan bismillah supaya nanti acara berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Kepala. Ayo mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa kita maksimalkan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi kepada anak-anak didik kita, sehingga apa yang menjadi potensi anak bisa termunculkan dengan maksimal gitu. Ibu-ibu yang kami hormati, dimana saya paparkan tadi di awal bahwa saya mengagendakan pertemuan dengan Bu Nina ini bulan Januari, di mana bulan Januari itu kita sudah diperbolehkan untuk tatap muka secara 100%. Jadi kami ingin memberikan edukasi kepada wali murid dengan menghadirkan Bu Nina, namun karena jadwal yang sangat begitu padat akhirnya saya dapat menemukan waktu ini. Monggo kita maksimalkan kesempatan yang baik ini untuk ibu-ibu. Nanti ada sesi tanya jawab apa yang ingin ditanyakan, keluhan tentang anak-anak. Mungkin sebagian wali murid sudah ada yang mengenal Bu Nina. Bu Nina itu namanya sudah tidak asing lagi bagi dunia anak, karena Bu Nina ini sudah melalang buana di berbagai macam sekolah untuk mengatasi masalah psikologi anak, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus. Terus bagaimana yang tidak berkebutuhan khusus? Apa tidak ada pertanyaan? Tentu ada. Masing-masing anak itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Nanti monggo ditanyakan. Mengingat waktu Bu Nina ini jenengan kalau harus face to face itu sangat sulit nih. Ini pun waktu yang diberikan Bu Nina ini saya tawar hari Sabtu aja nggak mau. Jadi saya itu pengennya kegiatan KTS itu hari Rabu untuk kelas A, hari Jumat untuk kelas B. Jadi hari Sabtu kita adakan parenting sekalian pembagian hadiahnya. Jadi kesempatan ketemu dengan ibu-ibu di akhir acara. Tapi nyatanya Bu Nina wis nggak bisa digeser, maju nggak bisa, mundur nggak bisa karena begitu padatnya. Monggo nanti kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk kita sharing bersama ibu-ibu. Dan jangan takut untuk bertanya, karena Bu Nina ini kayaknya sudah jinak ya Bu Nina ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini kita lebih bermanfaat lagi, bisa menghasilkan ilmu yang nanti bisa memberikan perubahan yang lebih besar lagi kepada anak-anak kita. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ibu-ibu, demikian yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Terima kasih. Ibu-ibu semuanya yang kami hormati, sekilas wayang pandang tentang Ibu Nina. Beliau nama lengkapnya adalah Ibu Andreina Marcelina, ya, kayak artis ya Bu ya. Nama panggilan, nama kerennya adalah Ibu Nina. Beliau lahir di Jakarta 19 Januari 1981. Berarti masih muda sekali ya. Jauh dengan buku yang ini, khusus. Tipis 11-15. Untuk status Ibu Nina ini sudah menikah ya Ibu, sudah menikah dan kagungan 1 putri. Insya Allah mau proses nambah lagi, insya Allah ya. Untuk alamat Perumahan Taman Puring Asri, bukan atau kali gak betah. Untuk alamat Perum Taman Puring Asri Blok F nomor 11, barangkali yang mau ingin silaturahmi ke sana. Perumahan mana itu Bu Nina? Sini perumahan SBS di belakang. Oh, SBS itu toh. Sok tahu gitu. Yes, pokoknya nanti ya Sabri ya. Mohon maaf ya Bu. Untuk pendidikan beliau S1 Psikologi Undip Universitas Diponegoro Semarang, College Elif of Education Singapura, spesial
pendidikan, special education. Pengalaman bekerja untuk beliaunya yaitu Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Yang kedua, Grahita Indonesia, Lembaga Psikologi Terapan. Ketiga, Rumah Bintang di Tasikmalaya, Klinik Terapan. Tasikmalaya ya Bu? Oh iya iya. Selanjutnya beliau ada di Yayasan Matahari Banyuwangi. Banyak ya Bu ya apa yang telah diampu oleh beliaunya. Jadi Ibu nanti ibu-ibu semua nanti ambil angen-angen anakku itu bagaimana, anakku ki piye carane mengatasi, anakku ki bangkongan lho Bu, lek digugah iki uangnya lho lek nesu dhisik lho lek arep mandi nesu dhisik, nek gak ngono lek wayahe salat uangnya lho Bu, lek Bu Yati ini khusus nanti ada pertanyaan tersendiri bagaimana munculkan memotivasi anak supaya anak itu srewget kok semakin kesini kok izin loh Bu Yati, saya ngaji batinnya besok aja ya. Tapi Ibu Guru kan nggak memaksa karena memang sekolah ini kan mereka belajar sehingga membuat anak itu seperti pokoknya bahagia gitu lah anak ini, nggak kena dipaksa. Ya Bu ya, boleh disiapkan pertanyaan. Namun sebelumnya simak dulu arahan dari Ibu Mila. Demikian waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Nina yang tercinta, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Sehat semua ibu-ibu insyaallah. Amin. Nggih, sebelumnya saya terima kasih banyak kehadirannya nggih. Di sela-sela cucian piring dan cucian baju ya Bu ya. Sudah selesai alhamdulillah, hebat. Kalau ibu-ibu rumah tangga yang hebat-hebat jam 7 pasti udah rampung ya. Karena melek mata jam 4 kan Bu. Itu subuhan ya. Kalau yang agak ngantuk-ngantuk dikit biasanya melek mata agak siang. Betul Bu? Oke, terima kasih kehadirannya, terima kasih Bu Sundus, mereka Khadijah 30 atas undangannya. Mudah-mudahan hari ini kita niatkan belajar bareng, insya Allah ilmunya akan berkah bersama, gitu nggih. Tadi ada dari KB Al Khairiyah. Geng, ya mudah-mudahan nanti bareng-bareng begitu nggih. Terima kasih banyak. Saya langsung aja ya Bu Sundus, mempersingkat waktu nggih. Hari ini tuh judulnya parenting ibu-ibu. Ada yang belum hati-hati Bu. Nanti kalau ibu kepleset saya deg-degan juga di atas ini, hati-hati. Hari ini undangannya adalah parenting gitu ya Bu Sundus ya. Ada yang sudah ada ibu-ibu yang belum memahamikah parenting itu esensinya apa, ngapunten? Belum ya? Ada yang sudah? Mungkin sebagian sudah. Oke. Saya bantu saja memaparkan kembali. Parenting itu parent dalam bahasa Inggris adalah orang tua. Begitu ya. Parent itu dalam bahasa Inggris adalah orang tua. Sehingga parenting itu adalah parenting sebetulnya bahasa Inggrisnya adalah ilmu tentang bagaimana orang tua menjadi orang tua. Dan itu sering sekali ketika kita menikah tidak dapat. Begitu ya, orang tua tidak diberi ilmu untuk bagaimana menjadi orang tua. Sehingga tidak heran kadang-kadang kita jadi orang tua tetapi punya anak kecil di dalam diri kita yang belum tunai, belum tuntas dengan diri kita, tapi kemudian menjadi orang tua. Jadi jangan heran kalau anaknya marah, ibunya ikut marah, seolah-olah seusia dengan anaknya. Ya, jadi ketika belajar psikologi, saya lulusannya S1 Psikologi Universitas Diponegoro tadi Bu Yati sampaikan. Lalu waktu itu dapat scholarship namanya, beasiswa untuk pergi ke College Allied of Educators. College itu seperti kampus ya.
saya belajar special needs education, khusus untuk mempelajari anak-anak yang spesial. Ibu kalau tahu ketika kami sekolah di Singapura, gak susah materinya. Saya sampai heran, jauh-jauh ke luar negeri ya, belajarnya itu gudang bayi. Satu semester isinya gudang bayi. Tangting tung, ala kidung, gitu-gitu tuh Bu, ada kurikulumnya loh gudang bayi. Tetapi itu kan dianggap sepele ya. Teman saya orang Sidoarjo, terus dia bilang, waktu judulnya beasiswa tekan kene nggon gudang bayi nang Sidoarjo wakeh kok iki. Tapi ternyata ketika kami pulang ke Indonesia, hal itu sudah jarang dilakukan ibu-ibu. Makanya jangan heran anaknya banyak yang terlambat berbahasa. Ibunya gudang Tokopedia sama Shopee, anaknya digudang sama tululit-tululit. Laras apa laras? Oke, saya tidak bilang benar atau salah, benar atau benar? Benar. Ibunya sibuk gudang Tokopedia kali Shopee. Tapi kalau anaknya belanja tiap hari ke Indomaret, nesu. Ibunya tiap hari ngecek ada diskon apa di Shopee. Jadi ibunya dan anaknya 11-12, anaknya 4 tahun, ibunya 5,5 tahun lah kematangan kejiwaannya. Jadi jangan heran kita ini tidak punya ilmu menjadi orang tua. Makanya parenting ini sebetulnya bukan saya lebih pintar jenengan tidak, bukan itu, tapi sama-sama belajar jadi orang tua bareng. Saya juga orang tua. Mungkin kenapa saya kemudian yang diberi kepercayaan di sini, saya tuh tadi bilang sama Bu Sudus saya agak takut kalau di atas panggung. Takut roboh ya Bu ya. Berat badan saya kan ekstra kecil ya Bu ya. Saking kecilnya kurukan lemak. Dan kalau gini berasa punyai saya takut Bu. Saya belum. Aman ya insya Allah ya Bu ya. Oke. Tuh. Dan saya belum jadi ustadzah ya Bu ya. Jadi jangan dikira ustadzah begini ya Bu ya. Tetap mamanya anak-anak saya. Sama tadi, saya di sini hanya karena mungkin saya pernah jadi orang tua ibu anak 5 tahun. Sudah terlewati masa itu, Bu Sundus sudah gitu ya. Ibu pasti ada beberapa yang sudah pernah jadi ibu anak umur 5 tahun. Hari ini saya belajar lagi jadi ibu dari anak berumur 15 tahun. Anak saya sudah 15 tahun. Dulu awal menikah saya belajar jadi pasangan muda yang baru kenal suami. Sekarang kami hampir sudah tahun ini kami tahun ke-19 tahun menikah. 19 tahun kami sama-sama, jadi sudah khatam. Dia belum muncul wangkote, saya wis ngira-ngira kayak bakal wangkot bojo iki kemarin ini. Sudah seperti peramal gitu ya Bu ya. Udah betul karena 19 tahun Bu, ya. Satu hari 24 jam, berapa menit, berapa detik itu sudah bersama. Terlihatnya sudah sinkron. Padahal dulu awal menikah 2 tahun pertama itu perang Baratayuda, Mahabharata, sedoyo sampun. Yang kurang terlempar tinggal belati sama pisau dapur. Yang lain sudah pernah dilempar, HP pernah dilempar. Ya, karena dulu saya mengingat ketika menikah tidak ada yang mengajarkan saya gimana caranya ngadepi suami kalau ngambul. Terus dicek seluruh Indonesia, rata-rata kalau mau menikah yang diurusi terop, catering, ngater-ngaternya apa, undangannya pinten, mana ada yang mendudukkan Duk? Engko yo jenenge karo wong lanang, beda rumah tangga, bisa jadi kamu dididik dengan cara ini, suamimu dididik dengan cara ini. Dulu ndak ada yang ngajari saya itu. Akhirnya perkelahian, pertengkaran, perdebatan terjadi karena hal-hal remeh-temeh. Mamahnya bilang, jangan kebanyakan makan snack nanti batuk. Bapaknya nyaut, halah Siti masuk batuk, karing. Lebay mamahnya, dibilang lebay ngambul. Gak terima, tapi gitu-gitu ya. Perkara snack bisa jadi kemana-mana. Betul? Betul. Jadi jangan heran kita ini orang tua yang kurang ilmunya jadi orang tua. Ada yang menikah punya anaknya lama gitu ya.
Ada tapi yang menikah cepet Bu, teman saya 2 minggu hamil. Cepat sekali. Pengenalan belum, percayalah Bu, masa pacaran dan masa pernikahan jauh berbeda. Ibu tidak melihat aroma mulut di pagi hari ketika pacaran. Betul? Iler yang rotok garing-garing menikah kan boten ketokan waktu pacaran Bu. Karena kalau ketemu hanya malam minggu, sudah mandi, sudah luluran, sudah semprot parfum, ganteng. Sekarang tesih sarungan, tanglet kopi. Kopi kudorong Bang. Itu kan kalau tidak sabar-sabar jadi istri, jenengan tutuk kali panci teng dapur. Betul? Anak lahir dilalah wajahnya persis bapaknya. Pas dunia persilatan. Anaknya wangkot, langsung kembali memori ketika bapaknya wangkot. Ketang anaknya bapakmu, odo gitu kan? Betul? Sehingga sering sekali perkara rumah tangga itu menjadi pemicu salahnya kita mengasuh anak. Dan ini kita nggak diajarin dulu. Ketika kami dulu datang ke Banyuwangi pertama kali, saya jujur datang ke beberapa sekolah Bu Sundus. Kami menawarkan pendidikan pra-pernikahan. Karena kenapa saya rajinnya ke TK-TK bukan langsung ke SD, ke SMP, SMA? Saya pikir selesaikannya dari bibit dulu sebelum dari atasnya. Ya, anak-anak ini masih kecil-kecil, mumpung masih kecil beresinnya enak. Kita udah gede agak repot, betul Ibu ya? Udah kayak kita ini udah tua-tua dikasih tahu kan rada ngeyel-ngeyel ya. Kalau anak-anak kecil masih mudah dibina, betul kan? Nah, dulu kami juga datang ke sekolah-sekolah menengah atas untuk menawarkan pendidikan pra-pernikahan. Yang lucu jawabannya sering adalah, ya Bu Dina, nek kawin iso. Saya bilang itunya bisa. Setelah itunya yang susah. Betul Bu? Saya tidak mau ngajarin itunya, bukan bidang saya. Ya? Tapi yang diajarin adalah bagaimana setelahnya. Anak satu lahir, belum berapa lama anak kedua lahir, beda hanya 18 bulan. Ibunya masih keteteran. Ibu kalau punya anak itu Bu, ibu di kamar mandi juga digedor sama anaknya. Mami, saya ingat anak saya 18 bulan baru bisa jalan lancar ya. Saya ke kamar mandi, dia duduknya di sebelah saya waktu saya BAB. Oh, cek berkitik. Saya bilang, Mbak, bau sayang keluar. Enggak, mau celita. Ini ibunya lagi BAB. Ibu-ibu itu nggak punya waktu untuk apapun. Betul? Ada bapak di belakang, terima kasih Pak datang satu. Nanti saya bela juga ya Pak ya. Sementara saya bela ibu-ibu dulu biar betah Pak. Nanti saya jelaskan kenapa bapak-bapak dibutuhkan dalam rumah tangga. Terima kasih kehadirannya Pak. Walaupun cuma satu, saya sangat menghargai. Tepuk tangan buat para bapak yang mau hadir. Tapi betul, alhamdulillah datang ini harapan besar buat kita. Indonesia adalah salah satu negara krisis ayah. Ayahnya berwujud tapi tidak berperan. Nanti di belakang saya ceritakan ya, gitu. Mohon maaf ya Pak ya, tidak bermaksud penjenengan Pak ya, gitu ya. Tapi nanti saya ceritakan kenapa Indonesia adalah negara krisis ayah dan kenapa ibu-ibu Indonesia banyak yang mengalami depresi paspartum. Karena tugasnya berat. Ya, ibu-ibu Indonesia itu tukang masak, tukang ojek, ahli akuntansi, ayah Bu ya, merangkap guru lesnya anak, laundry, betul Bu? Apa yang kurang nih? Gojek. Apalagi yang kurang nih? Ya, tukang nawar belanjaan ya, birokrasi juga, menteri sosial juga karena arisan yang keluar ibu, acara keluarga ibu, ya. Acara sekolah ibu, ya. Gitu, mohon maaf, ya. Padahal peran ayah itu dibutuhkan dalam rumah tangga sangat penting. Nanti saya jelaskan. Begitu ibu-ibu bahwa parenting ini adalah ilmu tentang menjadi orang tua. Sehingga tidak ada orang tua yang baik, tidak ada orang tua yang buruk. Yang ada adalah orang tua yang fungsional. Tidak ada orang tua ideal. Sering sekali kita terjebak pada meme atau pada TikTok itu ya. Bagaimana caranya menjadi ibu yang ideal? Saya kalau baca saya sedih. Kenapa? Nanti ibu-ibu terjebak pada bagaimana caranya menjadi perempuan ideal, ibu ideal. Akhirnya saling menuding.
Ibu bekerja menuding ibu rumah tangga menuding ibu bekerja, betul? Akhirnya netizen maha benar. Anaknya gemuk, katanya kita kebanyakan ngasih KFC. Anaknya kurus, katanya ibunya yang makan nasinya, anaknya gak garis makan, betul? Anaknya kulitnya gelap, katanya telur entah. Mae gak ngurus, anaknya bolang tekan dinding. Nanti anaknya kulitnya terang, dikekep karo mae. Betul apa betul netizen begitu? Terus kita nggak bisa tidur 3 hari 3 malam berpikir omongannya orang yang ngomong tidur enak, iya kan? Perkara nggak bisa baca aja, kalau di TK biasanya itu Bu Sundus. Durung iso maca, anakku wes aman wes, anakku ketompo nang kono. Situ ngomong sini migrain, iya nggak? Panas, betul? Yang ngomong besok ditanya jenengan ngomong apa mbak karek iku sampai panas sakno. Ya aku lari apa sih? Aku cuma ngomong anakku wis ketompo, gak ngaku. Gak ngerti lukanya hati orang. Ya kan? Kalau kita nggak matang sebagai orang tua, kita akan terbawa omongan itu, lalu korbannya siapa? Anak. Perkara yang bilang anak dia bisa baca, anak kita belum, nanti ngajarin baca anaknya begini nih. Harus dikandani, aku ya telan. Gitu kan kalau ngajarin baca anaknya? Wajahnya dibunyikan. Ayo. Kalau nggak ngaku, saya tanya ke guru-guru. Ibu guru sudah, ayo dibaca. Nanti di rumah, ini online ya. Tangan ibu di sini, di belakangnya anaknya. Terus siap-siap, anaknya ngotot meleng dikit, cek, gitu kan? Tulungan pukurung nih. Maaf ya Pak, saya tidak membuka aib istri di rumah ya Pak ya, mohon maaf Pak. Bapak sampai kadang-kadang tekanan batin ya, serangan jantung hampir. Karena ibu-ibu kalau sudah berteriak, masya Allah, ya kan? Wingi kandani iki anaknya keempat nanti delengen kelima iklan masuk. Mama kiwis kesel durung kumbahan rampung. Terjadikah? Terjadi. Perkara omongan netizen, korbannya anak. Jadi ilmu menjadi orang tua itu nggak kayak yang di TikTok itu, nggak kayak di Facebook, nggak kayak di Instagram. Ibu yang baik adalah ibu yang ideal, nggak ada itu Bu. Kalau saya diukur menjadi ideal hanya berdasarkan kemampuan saya berdandan, saya nggak pinter. Bukan saya nggak mau, saya suka dandan Bu, suka sekali, tapi nggak pinter. Daripada ntar nunggu saya pakai lipstik, ibu nunggu saya datang jam 10 kita mulai parenting, kan mending ntar giliran kondangan aja baru pakai lipstik, kan gitu? Selesai. Tapi apakah keibuan saya berkurang hanya karena saya nggak bisa dandan? Tidak. Ada ibu yang suka masak, ada ibu yang nggak bisa masak. Tapi apakah dia menjadi ibu berkurang? Dia nggak bisa masak, dia tahu masakannya selalu kelewatan garam, kelewatan gula, kelewatan cabai. Kan ada yang begitu ya? Kalau saya kalau masak kelewatan garam, kata anak saya. Mami ini ke timur, kalau dia bilang ke timur saya tahu makanannya asin. Kalau ke barat kurang gitu ya. Hari ini ke barat, pikir saya biar nggak ke timur dikurangin malah ke barat gitu ya. Terus keharap gue sing penting gue mangan gak luwe. Kan ada ibu-ibu yang pintar, ada yang tidak, betul? Lalu apakah misalnya dia tahu dia nggak bisa masak, tapi dia mengusahakan piye carane dia belanja cukup, tapi aku gak masak. Misalnya dia membeli yang cukup untuk keluarga, apakah kurang keibuannya? Tidak. Ya kan? Ibu-ibu yang suka dandan dia memang suka dan pintar, bisa cepat dan cantik. Apakah kemudian lebih tidak baik dari ibu yang polosan? Ya enggak. Iya kan? Tapi masyarakat sering menilai berdasarkan itu, betul? Ya. Akhirnya berat sekali menjadi ibu di Indonesia. Berat. Tuntutan masyarakat tinggi. Sebelum tuntutan masyarakat, mungkin tuntutan keluarga ya. Seorang ibu diharapkan bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa F, bisa G.
Sering banyak yang bilang bahwa ngapain aja sih di rumah, nggone ngomah ae lo, kesele opo. Oh, ibu-ibu itu orang lain belum bangun kita sudah bangun, orang lain sudah tidur belum tentu kita tidur. Biasanya setrikaan kita urus, malam kan. Dan ibu-ibu itu 24 jam on call. Bapak calling cari kunci, anak calling cari rok. On call 24 hours kalau ibu-ibu, 24 jam. Sehingga tidak heran bahwa para ibu itu berat sekali secara psikologisnya, gitu ya. Jadi jangan heran kalau anak-anak juga jadi berat secara psikologisnya, karena ibu tiap hari ke anak tanduknya keluar 11. Karena berat. Jatuhnya ke anak ngomel, betul? Marah. Mari kita bicarakan beratnya jadi orang tua. Ya. Pertama, apa yang menjadikan kita berat menjadi orang tua? Satu, kurangnya ilmu. Kita tidak dibesarkan menjadi orang tua. Indonesia itu negara yang cuma ngisi checklist. Sekolah cek, kawin cek, kerja cek, punya anak cek. Makanya kalau acara keluarga ditanya, kapan kawin? Nah, tanya balik, nanti kalau saya nikah jenengan yang mau ngasih edukasi buat anak saya belum siap, tunggu ya. Loh, iya bro, jenengan disuruh kawin tapi dengan diri sendiri belum tuntas. Ngatur duit belum bisa. Duit perkara penting sekali dalam rumah tangga, Bu Subrus. Karena Banyuwangi ini saya cerita, teman saya kemarin orang psikologi industri. Psikologi itu macam-macam bidangnya ya Bu ya. Ada psikologi anak, psikologi industri, psikologi klinis. Bu Betty orang klinis, saya orang perkembangan. Makanya saya ke anak-anak ya. Kemarin teman saya orang psikologi industri itu datang ke Banyuwangi untuk mengadakan penelitian tentang psikologisnya orang Banyuwangi dalam berbelanja, tanda kutip berhutang. Banyuwangi salah satu kabupaten di Indonesia dengan angka kredit tunggak tertinggi senegara. Bagi yang ayahnya kerja di bank, tolong tanyakan betapa rumitnya menagih-nagih pada nasabah yang nunggak. Yang kerja di bank tepuk tangan. Yang suaminya kerja di bank atau ibu kerja di bank pasti tahu. Ngutangnya cepet, bayarnya susah. Kalau utang sudah bertumpuk, itu nanti korbannya anak, karena nanti SPP-nya dibayarkan ketika lulus. Kadang tidak bayar sampai lulus. Ijazahnya masih disimpan. Temen punya seragam, dia nggak punya. Temen punya buku, dia nggak punya. Maaf Bu, saya nggak berniat ngebahas ke sana. Tapi ini adalah pendidikan finansial. Salah satu ilmu yang penting. Jadi sering menjadi orang tua itu kita pikir nanti nikah, checklist, punya anak checklist, tapi nggak siap ketika jadi orang tua. Termasuk mendidik anak nanti untuk disiplin dan mandiri. Satu hari belanja ke Indomaret 10.000, satu bulan berapa Bu? 300 ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Tapi SPP misalnya 20.000 kita nggak bisa. Tapi kalau anaknya nangis, nanti omongan tetangga kita bilang, halah, gue duit 10.000 loh, saking aja karo anaknya. 10.000 kali 1 kali 30, itu yang kelihatan mata, yang nggak kelihatan mata. Di Taman Belambangan, betul? Nah, ya kan? Kebun. Dulu waktu kita menikah, orang tua kita nggak ngasih ilmu itu. Nggak ada. Nggak ada orang tua bilang, ntar bisa jadi gaji suamimu cuma 2 juta ya Dok sebulan. Cukupnya gimana? Nggak dikasih ilmu itu. Betul? Kendala terbesar menjadi orang tua adalah pertama kita kekurangan ilmu. Makanya mudah-mudahan parenting seperti ini nembel bolong-bolongnya ilmu kita sebelumnya. Insya Allah, mudah-mudahan ya ibu ya. Saya sampai detik ini, sampai hari ini masih ikut parenting online. Jadi di
YouTube, Instagram itu beberapa dosen kami dulu di Undip, atau kami pernah punya dosen tamu ya, bikin pelatihan, bikin apa, saya masih rutin ikut, masih. Dan semua parenting beliau saya rekam, malam saya mencatat, masih. Padahal saya juga udah bisa ngasih parenting, tapi saya masih belajar karena ilmunya berkembang. Zaman saya dulu baru menikah, anak-anak belum kenal YouTube. Anak saya belum pegang handphone, makanya nggak terlalu tergantung zaman dia kecil. Karena kan lahir di tahun 2017 anak saya. Saya menikah 2013. Lah kalau sekarang anak-anak lahir saja sudah langsung lihat handphone, betul Bu? Iya, brojol langsung bapaknya cekrak cekrik. Terima kasih telah lahir anak kami. Setelah azan itu bukan wajah ayahnya ibunya yang dilihat duluan Pak, wajahnya handphone. Karena jenengan sudah foto dia dari berbagai sudut, betul apa mboten? Brojol bro, bahkan beberapa orang tuh bawa kamera di dalam ruang bersalin. Jadi jangan heran kalau anak-anaknya sekarang sama handphone juga lekat. Nah kan saya perlu belajar lagi, karena dulu saya nggak dapet ilmu itu. Ya, gitu ya Bu ya. Ini pertama, kendala terbesar kita menjadi orang tua adalah kekurangan ilmu dan wawasan. Kedua, kendala kita menjadi orang tua adalah capek, lelah, tidak adanya supporting system atau sistem yang mensupport. Capek dan lelah, capek itu bukan badan aja Bu. Lelah itu bukan badan aja, pikiran sama capek itu meliputi supporting system atau sistem yang mensupport perkembangan anak belum satu pintu. Ibu dan bapaknya belum searah. Bapak ibu sudah satu pintu, dengan kakek nenek belum satu pintu, betul? Nanti ibu bapak sudah bilang, oke, jajannya hanya Sabtu Minggu ya Le. Sama kita mau pulang ke rumah nenek beda lagi. Ada yang begitu Bu? Atau ayahnya kerja luar kota, ibunya sudah bilang tidak, bapaknya pulang, wes, beda lagi, betul? Atau ayahnya sudah disiplin, ayo sholat ke masjid, ibunya nanti bilang sakno, ada juga, beda-beda, ya kan? Ada ayah yang tegas, subuh bangun ya Dok, subuh bangun, ayahnya berusaha bangunkan ibunya, wes, saya SD, kak subuhan kak popo, timbang nangis, ada. Tidak bisa satu pintu. Lalu ketika perbedaan terjadi, ada jurang pemisah, bergesekan, akhirnya capek. Atau tadi ibu-ibu kelebihan tugas, bapak-bapak tugasnya hanya mencari nafkah. Ketika harusnya waktunya bersama anak, bapak-bapak punya hobi misalnya ker gitu ya. Anaknya belum digudang, burungnya sudah digudang pagi-pagi. Gitu ya. Hari Minggu anaknya menunggu kapan diajak jalan-jalan, bapak-bapak sudah hilang subuh-subuh pergi mancing. Ada tuh. Mohon maaf. Saya nggak bilang nggak boleh mancing ya Bu, saya nggak bilang nggak boleh punya hobi. Tapi biasanya sumber kelelahan karena yang kedua tadi adalah tidak bisa menentukan skala prioritas. Itu kendala terbesar menjadi orang tua. Anaknya lagi butuh kita, kitanya sibuk ngeliatin Tokopedia. Anaknya lagi butuh bapaknya, bapaknya sibuk mandikan burung. Jadi jangan heran kalau anak kita butuh anaknya juga nggak ada buat kita. Tapi kita sambat, kok anak kita nggak nurut ya? Jenengan juga nggak bisa memenuhi nurutnya anak. Anak saya nggak nurut ya Bu Dina sama saya. Lah jenengan pernah tidak mengikuti hati anak terus bisa supaya dia nurut? Sekarang saya tanya, kalau dia butuh, ma, tadi si, papa, si, gak metong-metong iki kapan kok? Anaknya sedang butuh jenengan kan itu ya? Ke papanya, papa, sik le, lomba di minggu ngarep le, sik le. Anak sedang butuh tuh, panjenengan mengabaikan dengan menyisihkan. Giliran panjenengan butuh anaknya le ngaji, lara weteng ya, kesel. Sama sebetulnya, tapi karena panjenengan lahir duluan lebih tua, berhak marah ke dia, merasa berhak marah. Coba kalau anaknya marah panjenengan ganti, tambah dimarahi. Padahal sebetulnya rasanya sama.
Dia butuh jenengan nggak ada, ketika jenengan butuh dia ngomel, sebel kan? Sebel. Bayangkan setiap hari kita lakukan dia itu, sebel juga dia. Kita aja nggak sadar karena sombong, ngerasa udah lahir duluan, dia makan dari kita. Kalau nggak ada kita dia nggak bisa ngurus hidupnya. Kita yang sombong, kita yang perlu belajar lagi. Ya nggak? Iya. Jadi kalau pengen anaknya nurut sama orang tuanya belajar dulu dengerin anaknya. Kalau orang tuanya nggak pernah punya keterampilan mendengarkan anaknya, hadir untuk anaknya, ada di sisi anaknya, siap untuk anaknya, anaknya tahu orang tuanya bisa diandalkan, anaknya juga nggak ngerti gimana caranya dia bisa diandalkan. Itu kendala kedua tuh, ya. Karena tadi kan kita belum ada ilmunya jadi orang tua, betul? Kita pikir punya anak itu syukur nun sewu sekolah, sudah dahar, sampun mandi, ngaji, beres. Yang lain-lain adalah urusan belakangan. Kendala kedua, skala prioritas yang menimbulkan kelelahan. Kendala ketiga, ini bukan kata saya ya Bu ya, ini ada jurnal penelitiannya. Ya, kenapa berat sekali menjadi orang tua di Indonesia? Kendala ketiga adalah karena kondisi finansial, keuangan. Sama sebetulnya kendala ketiga ini sumbernya kendala pertama karena belum bisa mengukur skala prioritas, sehingga sering kendala keuangan menjadi masalah. Nggih, nun sewu nggih, ngaten nggih. Betul Ibu-ibu? Tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Yang berikutnya adalah omongan netizen. Indonesia itu salah satu negara dengan netizen terkejam sedunia. Betul? Nanti kita punya jilbab baru, tuh Karyapi, nanti di belakang kredit. Indonesia begitu tuh, betul? Saya sudah memutuskan tidak bermedsos lagi sejak 2018. Ada medsos saya kadang lihat kalau ada butuh info, tapi saya tidak aktif lagi posting-posting, kadang-kadang aja. Karena udah nggak mampu lagi ngadepin netizen ya Bu ya. Sekali pemicunya itu adalah dua hal yang menjadi pemicu saya tutup medsos saya untuk saya posting adalah sekali saya moto, saya kan ngopi kalau pagi, saya ngopi, saya taruh. Biasanya saya moto berdua gitu ya. Sekali itu gelasnya cuma satu saya posting, ceklik gitu ya. Komentar di bawah lucu-lucu, padahal cuma moto gelas Bu, bukan moto cincin kawin. Pada nanya, Pak Udin kemana Bu Nina? Di depan saya, cuma gelasnya nggak kefoto. Yang sabar ya Bu Nina, ngopi dalam hati saya, orang pada kenapa sih pikirannya ya? Nggak kefoto, memang captionnya adalah semua pantas disyukuri, ujian gitu-gitu lah ya. Saya memotivasi diri sendiri, dikira orang saya lagi berantem, kopi satu, captionnya sedih. Padahal suami saya di depan lagi ngopi bareng. Itu kan kalau saya ikuti alur chatnya akan kemana-mana. Iya betul nggak Bu? Hari itu cuma saya bilang selesai nggak usah ditanggepin. Saya membela diri pun misalnya saya bilang ada suami saya di depan saya. Ya Allah nggak apa-apa Bu Nina kepiye dijawab. Betul nggak Bu? Kedua yang membuat saya kemudian tidak bermedsos lagi, saya nggak bilang ibu nggak harus bermedsos ya, boleh. Cuma kalau memang mampu lakukan. Yang tidak, kalau saya sudah tidak mampu, di sela-sela kesibukan, di sela-sela ngurus yayasan, di sela-sela anak, kayaknya saya udah nggak bisa lagi nanggepin yang melenceng-melenceng gitu ya. Ada yang DM waktu itu anak saya disleksia Ibu. Bagi yang belum tahu, disleksia itu hambatan berbahasa. IQ-nya tinggi sekali, superior, tetapi dia sulit berbahasa sehingga dia telat membaca. Dia baru bisa lancar membaca kelas 2 SD anak saya. Kenal huruf, bisa menggabungkan, tapi membaca lancar kelas 2 SD. IQ 126. Tapi nilai UN bahasa Indonesia tertinggi sesekolahan. Cuma ya susah dia proses membaca. Sampai hari ini pun dia lebih suka menggambar daripada membaca. Kalaupun dia membaca, dia lebih suka baca komik. Anak saya disleksik. Itu ya. Nah, pada masa itu saya sering membagikan cerita tentang anak saya. Kalau yang ngikutin Facebook saya dulu tahu mungkin saya sering bagi cerita tentang anak saya di media sosial gitu ya. Niatan saya kalau ada orang yang punya anak seperti anak saya, tidak usah khawatir. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Niatan saya begitu. Ada dong yang DM saya,
Katanya saya mengeksploitasi anak saya dan anak-anak di yayasan untuk mencari ketenaran. Tolong jangan dieksploitasi anaknya biar panjenengan yang terkenal bla 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 bla. Oh ya udah ya, daripada dijawab nanti kan malah kemana-mana. Selesai. Saya selesai membagikan cerita pada masa itu. Ya mungkin nanti akan ada lagi setelah lega ya. Tapi benar kok Bu, netizen itu bisa memicu seorang ibu dan seorang ayah menjadi berat jadi orang tua. Betul apa tidak? Ya kan? Kadang kita lihat temennya juara apa, kita lihat oh, anak kita nggak bisa, padahal mungkin keahlian anak ibu beda dengan keahlian anak sebelah, betul nggak? Berat. Nah itu faktor keempat, ya. Faktor kelima adalah beratnya menjadi orang tua karena tadi kita belum saling mendukung. Indonesia itu masih jadi negara yang suka saling menjatuhkan, betul nggak? Ya kan? Belum bisa saling support. Dokter satu nyalahin dokter lain ya gitu ya, ibu satu ngejelek-jelekin ibu yang lain. Ketang mamanya kerja, nah kalau nggak kerja nggak makan. Ketang mamanya ibu rumah tangga kurang bergaul, lah kalau nggak di rumah tangga nggak ada yang jaga anaknya, ya kan? Sering orang begitu kan? Bukan saling, mbak anakku bisa ya durung iso moco, gawon rono tambah nawi, aku tak gawon rono hasilnya ya mbak, nek gak cocok lo, kan gitu lebih enak diterima, betul nggak? Daripada duh anakku wis ketompo aman, aku wis tenang wis kayak gitu, migran kita. Tapi lebih sering yang mana di Indonesia terjadi? Di sini nggak ada, di sini nggak ada ya. Di sini baik-baik semua bos insya Allah. Sini insya Allah baik, hatinya baik, baik semua. Tapi di beberapa tempat lain ada tuh yang suka saling menjatuh. Mudah-mudahan di sini tidak ada, amin. Jadi kalau panjenengan semua tenang, damai menjalankan pola asuh, hasilnya juga buat anak-anaknya kan, ya betul? Itu 5 faktor pemberat menjadi orang tua di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, adanya ketidakseimbangan pola asuh, adanya komentar orang lain, sehingga susah sekali menjalankan pakem-pakem pola asuh yang benar. Pakem pertama pola asuh yang benar itu adalah penerimaan apa adanya. Anak kita bisa jadi nggak pintar membaca, tapi siapa tahu pintar menggambar, betul? Anak kita bisa jadi nggak pintar hafalan ngajinya, tapi karena tiap hari tawaf terus di kelas, kan ada yang suka tawaf tuh ya, ya. Ada yang suka sa'i, betul Bu? Beberapa lempar jumroh ya Bu Yati ya, ya. Siapa tahu yang tawaf sama yang sa'i lempar jumroh itu calon atlet, wallahu a'lam, betul? Tiap anak punya caranya masing-masing. Itu pakem penerimaan pola asuh positif pertama. Terima apa adanya. Kalau anak kita bisa nerima orang tuanya apa adanya, kenapa ibu nggak bisa nerima anak apa adanya? Orang tua pernah nggak nuntut ibu jadi S3 gitu ya? Kulitnya harus seperti Luna Maya, pernah? Mau kita, ayah saya nih ya, mau segemuk ini, mau sehitam ini, SS-nya nggak banyak. Anak saya kecil dulu kalau kangen yang ngusel-ngusel, mau saya habis masak bau keringet, kalau dia pengen demplon yang dia demplon, betul? Anak saya bisa terima saya dengan segala kurang lebihnya saya. Tapi kita orang tua susah terima anak apa adanya. Ngaji sih bener, gak ngaji mama gak sayang, benar. Terus kayak ngono. Assalamualaikum. Atau ancamannya mama tak lungo tak jadi TKW ben kon tak tinggal. Ben kon tak tinggal. Kita ke anak penuh dengan syarat. Betul? Ya? Anak ke kita nggak ada syarat apapun selama ibu mau sama aku cinta padamu. Betul ya, Nun Sewu? Tapi kita ke anak penuh dengan syarat. Jadi susah pola asuh positif bisa berjalan karena syaratnya banyak untuk jadi anak baik versi kita. Ya, nanti anaknya udah bisa, ayo mas, tasnya rapiin. Dia belajar ngerapiin tas. Giliran tasnya udah bener, jawaban kita tumben, biasanya mau awur-awur. Jadi bagi anaknya, bener aku iki salah dicelatu.
Tadi aku kon piye? Sering begitu kan? Hukum pertama pola asuh sudah gagal, menerima anak apa adanya. Saya tidak menyalahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf. Tapi karena tadi kita pun sebagai orang tua tidak dibekali yang pertama tadi kan, yang saya ya. Jadi ilmu kita bersabar, ilmu kita lebih tekun itu kurang sekali karena tergulung oleh rutinitas, tergulung oleh kegiatan, tergulung oleh netizen, tergulung oleh segala sesuatu tadi. Betul ya Bu? Jadi saya tuh tidak pernah menolak ketika diundang parenting. Cuma memang karena alhamdulillahnya Banyuwangi sekarang sudah lebih memahami pentingnya ini mungkin ya Bu Sundusia. Jadi banyak yang perlu gitu ya. Kalau dulu mungkin saya masih datang ke sekolah-sekolah Bu nawarin satu-satu. Zaman itu belum ada, zaman saya datang ke Banyuwangi. Jarang. 2012 saya datang masuk Banyuwangi. Kalau mungkin sekarang sudah paham, jadi kita lebih sering belajar bareng alhamdulillah. Mungkin sekarang kebutuhannya Banyuwangi adalah psikolog, dokter, konselor yang berkenan datang ke sekolah-sekolah untuk ngasih parenting lebih banyak. Mungkin itu yang lebih dibutuhkan. Karena kan ilmunya bukan saya aja, betul ya? Ilmu kesehatan penting, ilmu keuangan penting, betul ya? Ilmu agama penting. Semua harus orang tua bisa belajar lagi. Tuh. Ya. Yang pertama ya Bu, penerimaan anak apa adanya. Nanti kita sama-sama belajar terkait juga kalau ada yang mau ditanyakan kaitannya ini boleh nanti ya, tapi saya paparkan dulu. Yang ketiga, pola asuh positif itu adalah disiplin yang baik. Nah, di Indonesia disiplin yang baik itu sering disalahartikan sebagai kekerasan. Kita kira disiplin itu pukul, cubit, bentak-bentak, marah-marah. Karena kalau kita bilang anak gak nurut, kita bilang itu sedang mendisiplinkan. Saya tidak menyalahkan, karena zaman dulu kita juga didisiplinkan dengan cara itu, betul betul. Saya itu digebrus sama penebah kasur tuh biasa ya Bu zaman itu. Hampir semua anak tahun 80-an itu orang tuanya pasti pegangnya penebah kasur, sapu lidi atau penjalin, sapu. Kalau anak tidak dipukul malah temennya bingung, gak tau diantem, ibuku. Oh iya betul. Terus saya ya, zaman saya kecil SD, guru geografi SMP maaf, guru geografi saya tuh bawanya penggaris kayu yang panjang besar itu loh Bu, ingat ya? Setiap beliau melangkah itu saya mengingat gedebuknya penggaris, jadi langkahannya bek satu. Kami di dalam sudah menghafal 27 provinsi zaman itu. Setiap dewasa, setiap saya lihat di TV ada pemekaran provinsi, saya moreng-moreng, tiwas nih saya aku diantem mergo kon ngapalku 27 provinsi. Sak kepala daerahnya, sak ibu kotanya, betul Bu, zaman saya dulu begitu. Nggak hafal selepot zaman itu. Nggak ada yang lapor Komnas HAM zaman itu. Karena anak dipukul guru biasa dulu. Makanya kita tahan banting. Anak sekarang tubuhnya tidak bergerak karena di rumah pakai jempol. Yang bergerak hanya 2 jempolnya. Makanya anak sekarang tubuhnya lebih ringkih. Saya nggak bilang kekerasan boleh ya, tapi zaman itu mungkin tidak menjadi bagian dari kekerasan. Sekarang betul bagian jadi kekerasan, karena anak-anak kita lebih lemah. Ya, makanya disiplin itu tidak identik dengan kekerasan. Nggak boleh pakai kekerasan. Ya, kalau disiplin pakai kekerasan keliru besar. Karena biasanya orang yang melakukan kekerasan itu justru orang yang kurang disiplin karena maunya instan. Anak segera nurut. Kita pukul biar apa? Biar nurut kan? Kita pikir besok kita pukul lagi biar nurut lagi, tapi besok tambah jadi. Karena udah kebal. Ya nggak? Jadi kekerasan tidak sama dengan disiplin. Disiplin tidak sama dengan kekerasan. Lalu apa itu disiplin? Disiplin itu konsisten, istiqomah, jalannya harus selaras dan satu pintu. Gitu ya Bu. Jadi kalau ibu bilang ndak makan permen ya Le, lagi batuk, harus konsisten.
Ayahnya ngajak ke Indomaret, sebisa mungkin tidak permen juga yang dibelikan. Anaknya mau nangis golong komeng, biarkan nangis dulu. Kalau nggak pakai nangis, kalau pakai nangis mama nggak ngerti, selesaikan nangisnya. Tapi permennya tidak, karena batuk. Berarti ibu juga harus konsisten. Ketika batuknya selesai, boleh nggak permen? Boleh, kalau batuknya selesai. Tapi apakah permennya perlu satu kotak besar? Boten. Itu namanya disiplin. Semakin tekun orang tua konsisten, semakin sabar kita menjalankan konsistensi, terpenuhilah disiplin. Betul Bu? Ini saya cerita tentang bagaimana pembiasaan sholat di rumah saya. Karena biasanya nanti kalau ibu-ibu anaknya udah mulai remaja, sholatnya udah mulai rewel ya. Saya tidak pernah memukul, mencubit, memarahi anak untuk sholat. Tapi setiap kami kebetulan kebiasaannya jamaahnya di rumah, papahnya imam, kami berdua makmum. Anak saya kecil, anak saya umur 3-4 tahun itu, mau dia sholat mau enggak, sejadahnya sama mukenahnya saya sediakan di sebelah. Anak 3 tahun sholatnya tahu ya Bu bentuknya ya, serakaat selesai serakaatnya naik, serakaatnya mami gitu-gitu ya. Tetapi konsistensinya sejadahnya tidak pernah saya alihkan setiap jam sholat. Sekali ini saya cerita, sudah mulai ngeyel kan, umur 7 tahun tuh udah mulai bisa ngeyel. Terus dia tanya, Mami kenapa sih? Tapi kan dia ada alasan tidak sholat, karena setiap jam sholat pasti saya panggil, saya taruh. Mau pakai celana pendek taruh, mau sambil pegang mainannya taruh. Pokoknya di sebelah sejadah aja saya taruhnya, taruh di situ. Waktu umur 7 tahun dia tanya, Mami kenapa sih kudu sholat terus? Saya bilang sholat itu cara kita bilang terima kasih sama Allah. Terima kasih ya Allah sudah dikasih nafas, terima kasih sudah dikasih hidup. Anak saya nyaut dong, dia bilang kenapa nggak bilangnya begini aja, thank you Allah. Gitu ya. Tuh kalau ingat masa itu saya pengen ketawa. Emang bener kan ya, kalau cuma bilang terima kasih ngapain kudu sholat? Kan tinggal bilang thank you Allah gitu ya. Sesimpel itu, bener nggak? Lalu apakah sholatnya saya bilang udah nggak usah deh kalau kayak gitu? Tetap sholat. Berubah lagi pemaparannya. Lila kalau mau masuk ke ruang guru di sekolah gimana caranya? Ketuk dulu kata ustazah. Nah, terus bilang assalamualaikum. Nah, ada urutannya nggak? Ada. Nah, sama, ketemu Allah juga ada urutannya. Wudhu dulu, takbir dulu, baca doa ini dulu, sama. Itu kan pentingnya jadi orang tua. Tapi sholatnya bisa ditawar nggak? Nggak. Disiplin. Nggak pakai kekerasan tapi pakai konsisten. Percayalah, marah lebih mudah daripada konsisten. Makanya disiplin sering gagal karena penyakitnya orang tua susah konsisten. Ini saya kasih contoh penyakitnya kita orang tua nih. Ojo permen waktu. Tapi aku ojo permen waktu. Tapi sekarang ada waktu. Nah netizen datang. Duh, cuma permen aja, timbangannya nangis. Kita langsung bilang tak tukokno tapi sesuk awas. Tukokno tapi sesuk awas. Permen ya, sejuta ya awas sesuk awas. Sudah dimarahi, sudah dicubit, ujungnya dikasih. Jadi besok anak mikir, oh kalau permen satu bisa pakai nangis. Tapi kalau mau permen plus coklat, nangisnya kudu di depan wali murid yang lain. Betul nggak? Betul. Kalau mau permen coklat plus taro plus mainan, nangisnya kudu di depan wali murid yang lain dan di depan Indomaret persis. Karena kalau mamahku malu, segera dapat. Betul? Akhirnya anak susah disiplin karena di ujungnya dia dapat. Jadi marahnya ibu kebal. Makanya saya bilang disiplin itu tidak ada kaitannya dengan marah-marah tapi konsisten. Teguh. Tidak ya tidak. Makanya kalau gimana konsisten kalau masih berbeda dengan ayah? Waktu saya di Tasikmalaya di mall besar, anak saya minta jajan. Nangis kulung kuming umur 2 tahun setengah. Saya duduk di tengah nangisnya, saya temenin. Pakai begini segini pulang dari kantor kan ngajak dia belanja bulanan.
Saya bilang hari ini belanja bulanan dan tidak beli mainan Kalila. Tapi aku butuh. Karena kalau pengen pasti tidak. Dia bilang jawabannya butuh. Terus saya bilang nangis lah. Di tengah mall besar bu, mall yang ada AC-nya bagus itu loh. Saya duduk ngedeprok orang lewat. Kenapa bu? Nggak apa-apa bu, lagi nyanyi. Saya bilang gitu. Terus dia teriak lagi, mami tidak malu. Tidak, kamu yang malu. Saya bilang. Terus saya bilang sudah, belum, tolong, gitu bu. Kalau drama tuh ya. Terus saya bilang, mami mau belanja, tidak bisa ngurus orang nangis. Saya bilang, mami mau berdiri, papa juga berdiri, kami mau jalan. Dia ngesot, tolong, nanti aku diculik, tolong. Ih heboh bu pokoknya. Kalau zaman itu ada orang yang ngerekam, sudah masuk saya ke media sosial, pasti waktu itu. Zaman itu nggak ada bu, kamera kemana-mana tuh nggak ada zaman itu. Terus saya bilang, jalan-jalan atau beli-beli. Karena tidak ada tawaran beli-beli, jalan-jalan. Namanya ibunya belanja bulanan. Terus dia bilang, jalan, angkat pantat jalan. Nggak dipukul, nggak dimarahin, nggak dipermalukan, tetapi konsisten. Ibu tahu malunya saya, malu. Ibu tahu keringat yang keluar, jagung-jagung. Tapi saya lebih pilih susah di masa kecil daripada susah di masa gede. Daripada nanti SMP bilang, gak sekolah naik anak motor FU. Loh banyak Banyuwangi, mohon maaf. Betul? HP ku gak diganti gak sekolah. Ibu yang rewangi golek utangan. Banyak. Kan angka kredit lunak paling tinggi saya. Maaf ya. Salah satu data yang terkumpul adalah orang tua berkredit buat anak. Anak tidak diajarkan mengumpulkan, dibelikan tapi diancam. Wis tak tukokno sekolah. 3 hari ke sekolah, HP sudah ganti lagi, nggak mau sekolah lagi. Itu karena kita terbiasa ngaji, rongewu kayak rongewu, ngaji rongewu kayak rongewu. Jadi anak berpikir supaya disiplin harus ada, iya. Sampai di sini kita sepakat bu, ya. Pola asuh positif yang berikutnya adalah sayang tidak sama dengan manja, sama bahasannya. Kalau ibu sayang sama anaknya, banyak yang bilang, anak saya ini kelas 3 SMP sekarang bu. Sudah belajar, saya tidak punya magicom, tidak punya magic chair. Lillahi ta'ala, boleh datang ke rumah saya. Banyak yang tahu rumah saya. Saya nggak punya magicom. Anak saya adang sekul, ngaron kaleh ngukus setiap hari. Bukan saya tidak bisa beli magicom ya bu, insya Allah kalau nabung bisa. Cuma harga kemandirian adang sekul tidak bisa saya beli di toko manapun. Harga magicom bisa, harga kemandirian tidak bisa. Iya nanti kalau dia kuliah ada magicom di kos-kosannya, kalau tidak ada kudu sinau adang. Betul bu? Sekarang sinau kepayang karena 3 tahun lagi sudah kuliah. 3 tahun lagi kan SMA selesai kuliah. Terus dia bilang, mami, aku nggak bisa masak, aku nggak suka. Saya bilang, bukan perkara suka tidak suka masak itu. Masak itu kaitannya dengan nanti mampu memberi makan diri sendiri. Contoh, saya terlambat ngirim, uangnya tinggal 20.000. Kalau inisiatifnya ada, ya manja beda dengan sayang. Kan ini bagian dari saya sayang sama dia. Inisiatifnya ada, 20.000 beli ayam setengah kilo, betul bu? Beli sayuran terus simpen di kulkas. Kalau cuma sendiri di kos setengah kilo bisa 3-4 hari sambil nunggu kiriman. Tapi kalau udah ada inisiatifnya 20.000 belikan ke warteg sehari 2 hari habis. Ya kan? Lebih sayang mana? Sekarang dibiarkan gak tahu apa-apa atau dilatih agar kelak saya gak susah dan dia gak susah. Kan justru saya sayang sama dia, betul? Saya sedang menyayanginya dengan sekarang terkesan disiplin, terkesan tidak memanjakan. Tapi itu justru kasih sayang. Percayalah ibu, kemandirian itu harta paling berharga yang orang tua bisa berikan pada anak. Ibu warisi harta 2 gunung emas, tapi tidak punya kemandirian bapak nggih. 2 hari habis harta itu, betul? Ibu warisi kemandirian, nggak diwarisi harta, insya Allah dia bisa mencari
harta dunianya sendiri. Ya kan? Itu sayang. Jadi sayang tidak identik dengan manja. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukuman tidak sama dengan konsekuensi. Kalau anak berperilaku positif, beri konsekuensinya positif. Kalau anak perilakunya negatif, beri konsekuensinya koreksi. Mungkin beberapa pernah ke tempat kami di yayasan. Beberapa anak marah, apakah pernah kami pukul? Tidak. Konsekuensinya kalau mereka nangis, marah, teriak-teriak, kami diamkan. Betul Bu? Ya, karena kalau dia marah, kita bilang kita nggak ngerti. Konsekuensinya kalau ngomongnya ke kami pakai marah-marah, kita diam. Kamu nggak dapat apapun yang kamu mau, dan kami juga nggak bisa interaksi. Itu korektif. Repotnya di Indonesia, saya nggak bilang Banyuwangi ya Bu ya, perilakunya negatif justru dapat penguatan positif. Betul apa tidak? Marah terus kita bilang opole, Indomaret, hah? Iya, iya kan Bu, betul? Kamu pukul-pukul ibunya, ojo ngono tale, iya kok tuku. Perilakunya sedang negatif, tapi konsekuensinya malah positif. Lalu kita hukum dengan omelan, kita hukum dengan pukulan. Akhirnya yang berkembang perilaku negatif atau perilaku positif? Negatif, karena yang lebih sering dikasih konsekuensinya adalah yang negatif. Begitu maksud saya. Ini bekal untuk anak, mumpung masih TK. Dengar berita beberapa bulan yang lalu yang di selatan naik ke tower karena nggak diberikan motor ninja, mau bunuh diri katanya. Ada beritanya ya Bu ya, di media sosial ya, di TV juga muncul tuh. Sampai malu saya. Banyuwangi masuk TV, Kompas TV lagi Bu. Judulnya adalah pemuda mengancam bunuh diri karena tidak diberikan motor ninja. Mau masuk Kompas TV yang agak bagus. Itu kan karena terbiasa. Saya lihat di review itu ibunya memujuk di bawah. Udah nole, yo tuh kok no. Kalau anak saya ngancam naik tower, minta beli motor, saya rubuhkan setower-towernya. Modal nekat towernya tak rubuh kalau saya tapi. Ya kan Bu? Kalau nak motor muncul. Percayalah yang kayak gitu biasanya tidak benar-benar dia lakukan, tapi karena kita takut saja terhadap kondisi ya. Ancaman tidak sama, hukuman tidak sama dengan konsekuensi. Gitu ya Bu ya. Terakhir, pujian itu pujian berlebih itu tidak sama dengan apresiasi. Anak butuh apresiasi, bukan pujian yang tidak terarah. Apresiasi tadi, kalau dia udah benerin tasnya, makasih gitu ya. Kalau kita salah karena ngomel, minta maaflah sama anak Bu. Penting minta maaf sama anak. Kenapa penting minta maaf dan bilang terima kasih sama anak? Kenapa penting? Supaya anak tahu ibu adalah juga manusia biasa. Kadang salah, betul ya? Kadang benar. Kita bisa menghargai dia, dia akan belajar menghargai kita. Kalau ibu nggak pernah minta maaf sama anak, bapak juga nggak pernah minta maaf sama anak, ibu dan bapak, anak akan mengira, oh ibuku rumongso bener terus. Nanti anaknya jadi iya, karena dia juga berasa benar terus. Tapi kalau ibu minta maaf sama anak, anak akan tahu, oh mamaku keliru, tapi mamaku mau perbaiki. Besok aku juga begitu. Hati-hati ya. Apresiasi gitu ya. Betul Bu? Ya, jadi besarkan anak sebagai anak, beri kesempatan dia hidup sebagai anak. Salah sedikit ya memang anak-anak. Sama orang tuanya juga punya peluang salah kok. Hukum dalam psikologi 10 kali pencobaan, 4-5 kali orang tua gagal itu lumrah. Jadi ibu diberi kesempatan 5-6 kali coba lagi. Tapi kalau 10 kali pencobaan, 10 kali ibu gagal, berarti ada yang salah pada pola yang kita terapkan. Gitu ya Bu ya. Kayak tadi anaknya nggak bisa baca, kita agak naik darah sekali, wajar. 2 kali, masih lumrah. Tapi cari cara supaya nggak itu terjadi lagi. Cari bantuan, cari informasi kenapa yang terjadi pada anak saya. Apakah konsentrasi rendah gitu ya Bu ya? Apakah memang dia cara belajarnya pakai gerakannya? Kan ada anak yang belajar pakai geraknya ya Bu ya, anak saya termasuk.
Anak saya tuh nggak bisa belajar lama, Bu. Dulu menghafal perkalian itu sambil keliling komplek pakai sepeda. Saya nongkrong di teras, 2 kali 2, dia keliling dulu, berhenti depan, 4, isi bensin. Jadi dia yang menghafal perkalian, sak perumahan tahu dia sedang menghafal. Karena tawaf, anak saya tipenya begitu. Repotnya kan nanti akan ada orang yang netizen tadi ya, apa di kawanang punina, rotok ini tak, gitu tuh loh Bu. Ya kan? Padahal dibawa ke saya itu untuk tadi yang terakhir, pemeriksaan anak saya kenapa, apa yang terjadi, apakah cara belajarnya pakai diomongin ataukah cara belajarnya pakai dicanda. Kan tiap anak cara belajarnya beda-beda. Nggak juga semua yang ke tempat saya langsung saya turun terapi itu enggak kok Bu. Ya kan tergantung kondisi anak. Kalau anaknya baik-baik aja, hanya butuh perbaikan pola asuh ya di rumah. Gitu. Oke? Jadi itu pakemnya pola asuh positif. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu langsung ceritakan ke Bapak. Oke, bahwa pola asuh positif itu harus satu pintu, Pak. Bicara, saya baru bisa mencapai satu pintu, benar-benar satu pintu di tahun ke-7 pernikahan. Sekarang menikah baru 19 tahun. Tahun ke-7 baru bisa satu pintu. Kenapa? Karena kan orang tua saya dengan orang tua suami saya berbeda, betul? Jadi bagaimana suami saya dibesarkan dengan saya dibesarkan tidak sama. Sehingga menyatukan itu butuh proses. Nah, kalau Bapak Ibu tidak segera berlatih untuk menyatukan prosesnya, korbannya anak. Jadi saya sekarang berlatih, misalnya saya berlatih, suami saya itu bukan tipe suami yang bisa dikerasi. Kalau saya mempeng dia lebih kenceng. Jadi kalau dia kenceng saya tahan hati. Oke, nanti saja. Kayak misalnya anak saya punya asma nih Bu, kan suami saya sering ngajak berenang. Kadang kalau badannya anget, suami kan nggak ngerti nih anaknya anget ya. Saya sering bilang kalau dipotong di depan pasti korbannya anak, karena kan berbeda di depan anak. Saya sering bilang, Pak, tadi malam badannya agak anget, berangkatlah tapi di kolam 15 menit aja ya. Tapi kalau saya bilang, kau usah berangkat Pak, panas. Jadi itu, ya kan? Jadi itu. Baratayuda pertama muncul. Ukraina dan Rusia muncul itu, betul Bu? Tapi saya caranya adalah berangkatlah tapi tadi malam anget 15 menit aja cukup Papa. Nanti papanya sendiri di depan anak yang akan atur. Mbak gak lama-lama ya Mbak, daripada tambah anget. Yang penting sudah nyemplung, sudah gerak cukup ya. Enak. Tahun ke-7 baru dapat satu pintu. Sebelumnya ada Bu yang konseling ke saya dulu. Sudah menikah 35 tahun, mau bercerai gara-gara tutup odol. Enten Mbak, saya setuju. Saya kan nggak boleh sebutkan nama, nggak boleh sebutkan tempat, karena kan semua yang datang ke saya rahasianya harus dijaga ya Bu ya. Itu bedanya psikolog sama teman curhat Bu. Kalau teman curhat kadang-kadang kita cerita blok A, nanti blok G jam 10 sudah tahu ya Bu ya. Kalau di psikolog saya nggak boleh ceritakan nama. Ya, contoh begini saja boleh tapi nggak boleh detail gitu ya. Jadi saya masih terima konseling dewasa sampai tahun 2018. Sebelumnya masih, sekarang sudah tidak. Sekarang saya khusus kembali ke profesi saya ke anak-anak. Dulu ada yang konseling mau berpisah hanya karena tutup odol. Pernikahan sudah lebih 30 tahun. Tapi saya bisa maklumi. Istrinya bilang, kalau sehari 2 hari enggak apa-apa kan Bu Nina? Kalau 30 tahun suami saya enggak tahu caranya nutup odol itu loh, kira-kira judek nggak saya ini? Tapi ternyata Ibu setelah digali, tutup odol hanya pemicu. Banyak hal lain di bawah yang tidak terbaca. Ketika sang suami belum bisa memahami perasaan isi perkara tutup botol, pasti perasaan istri terkara yang lainnya juga dia tidak bisa pahami. Jadi konselingnya panjang. Oke? Jadi ini pentingnya kita sama-sama memahami bahwa menjadi orang tua itu selesai dengan diri kita sendiri dulu ya. Jangan Ibu mengira saya di depan sini saya sudah semua, enggak. Tadi malam baru debat sama suami. Tadi malam. Kenapa Bu? Masih baru.
Kemarin kan tanggal merah, kami berkunjung ke rumah kerabat, menjenguk, ada sesuatu. Pulangnya suami saya ngajak jalan-jalan tapi nggak pakai map. Pokoknya melaku ayo, kok tekan endi. Saya sudah ketar-ketir bu. Melaku tekan dikit tekan endi ngaten nggih bu nggih. Bensin di mobil tinggal sekian bener bu. Laba Nasem keluar sana pucuk gunung. Bensin sekian. Kan tergoda ngomel betul? Tapi hukum dalam agamanya manut suami swarga. Sambil ngelus, Pak, aku ki kudu ngamuk sakjane saya bilang. Tapi manut Papa swarga. Ndang Pak, timbang kok ngerokok Pak, balik Pak, putar balik. Itu otomatis mobil itu hanya tinggal gelundung saja Bu, karena kan jalan turunan, bensin nggak cukup. Yang lucu lagi sampai di pom bensin, saya bilang sholat asar dulu. Di musola dia bilang, lulus bojoku ki swarga, manut kalau sing lanang. Tapi kalau zaman awal pernikahan rame itu Bu. Betul? Korbannya siapa? Anak yang di belakang. Jalan-jalannya tidak jadi menyenangkan lagi. Jalan-jalannya penuh dengan berlatih. Menjadi orang tua itu proses berlatih. Gagal berlatih lagi, gagal berlatih lagi. Ngaten nggih Bu nggih? Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini juga sarana berlatih. Supaya mudah-mudahan tidak tuntas sampai di sini parentingnya. Mungkin bukan saya narasumbernya, narasumber lain, tapi bismillah dijadikan sarana ilmu untuk berlatih. Ngaten nggih? Begitu Ibu-ibu semua. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada yang disampaikan kurang berkenan gitu ya. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit ada yang bisa dibawa pulang insyaallah ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yati selaku pembawa acara. Ya, monggo katuran Bu. Terima kasih, alhamdulillah begitu gamblangnya tadi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nina. Kesempatan untuk bertanya pada ibu yang lain. Namun sebelumnya saya cerita sedikit ya Bu. Bu Yati ini rahasia saja nih. Kalau nggak teman baik nggak kasih tahu. Cucunya sudah begini loh Bu. Sudah begini cucunya. Ketika dulu ngomong anak-anak sendiri itu medianya beda. Saya kalau ngintip perkembangan anak saya tuh melalui diarinya kayak dia pergi diarinya tak culik tak baca. Bagaimana dengan siapa dia bergaul, bagaimana kegiatannya. Tapi kalau sekarang ini terus terang anak-anak sudah dewasa mengikuti keluarganya semua. Jadi yang datangnya adalah cucu. Nah, cucunya berarti itu kalau diseteli itu loh Bu, HP kan cuma nonton gadget apa saja, HP apa. Terus diprogram dengan YouTube Kids. YouTube Kids di situ ada Ibu Upin, ibu anak-anak. Seneng banget mulai model piye. Tapi kalau disetel itu marah-marah cek. Apa mana saya lihat itu Ibu Upin yang episode itu angin puting beliung. Dia ikuti itu lari-lari, ketawa-ketawa, ada bebek, ayam juga kayak gini-gini itu begitu semuanya melihat itu gitu loh. Jadi orang tuanya nggak begitu direken gitu. Nah itu juga suatu permasalahan sesuai dengan era globalisasi. Nah itu sekilas saja, nanti biar Bu Nina juga memberikan arahan pada Bu Yati pribadi, dan saya kira ada ibu-ibu yang demikian putra-putrinya. Atau barangkali sekarang silahkan ibu yang sudah memiliki pertanyaan dipersilakan. Kelompok kiri dulu, monggo silahkan. Oh monggo Bu, Mama Salman. Silakan Mama Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nina? Bu gini, biasanya kan anak kalau makin gede, usianya makin bertambah, gimana caranya selaku kita sebagai orang tua bisa tahu anak itu lagi merahasiakan sesuatu atau lagi berbohong sama kita, supaya mau jujur atau terbuka gitu Bu sama orang tua. Terima kasih.
Oh ya. Ada lagi Bu? Ditampung dulu apa langsung dijawab? Langsung saja. Oke, langsung satu-satu enggak apa-apa. Iya. Oke, Langsung mawon nggih, mungkin kalau ada lagi. Gini. Pertanyaannya Mama Salman bagus sekali bahwa bagaimana caranya untuk kita tahu, kan makin gede makin dia tertutup ya Bu ya. Kalau makin masih kecil dia butuh banget sama kita, gitu ya. Makin besar ada kebutuhan terhadap teman, gitu ya. Ada kebutuhan terhadap takut dimarahin, gitu ya. Ya betul ya. Oke. Yang pertama, kedekatan emosional dengan anak itu dalam ilmu psikologi harus dijalinnya 0 sampai 7. Kedekatan emosional. Saya nggak bilang kedekatan fisik ya Bu ya. Kalau fisiknya dekat tapi secara emosi nggak dekat dengan anak. Emosi itu bentuk-bentuk perasaan. Emosi itu banyak bentuknya Bu. Sedih, marah, takut, jijik, bahagia, sukacita, bangga, itu namanya bentuk emosi. Nah, bentuk-bentuk emosi itu harus kita jalin matang 0 sampai 7 menurut saya Bu. Teorinya. Baik dengan bapak ataupun dengan ibu. Peran ibu dalam psikologi ini, alhamdulillah Mama Salman tanya ya. Peran ibu dalam psikologi itu pengasuhan. Peran ayah, peran jenengan nih Bapak nggih, itu perlindungan dan rasa aman. Jadi nggak bisa dituker. Makanya sering misalnya ada yang ayahnya kerja luar kota misalnya ya, saya bilang nggak apa-apa Bu, nggak harus wujudnya hadir, yang harus hadir kan perannya. Masa bapaknya suruh berhenti kerja, kan bukan begitu ya. Jadi kadang-kadang saya bilang yang hilang dari anak-anak itu peran ya. 0 sampai 7 peran kedekatan emosional harus lekat. Jadi ayah sering bantu nyisirin rambut anak perempuannya, ibu terlibat ketika anak putranya mau bobo. Itu kelekatan 0 sampai 7 sehingga anak merasa bahwa bapak ibu hadir dalam kehidupannya. Ibu kan punya Instagram ya. Kadang kan ada foto yang kita diingat berapa tahun ke belakang, Facebook ya. Nah, kalau orang yang sering hadir dalam kehidupan kita bisa jadi kan ingatan kita di media itu ada. Anggaplah saya Facebook. Kalau kita nggak pernah nyimpen memori itu di kepala anak, ketika anak mau panggil kembali memorinya kan nggak ada memorinya. Iya. Sering ya Facebook kasih ingatan itu ya. Ingatan setahun yang lalu Anda berkumpul bersama. Nah iya, anak-anak pun begitu. Jadi nabung kedekatan itu 0 sampai 7. Nabung kedekatan. Anak gak merespon gak apa-apa. Anak belum bisa penuh fokusnya ke kita ya, namanya juga masih anak-anak. Tapi kehadiran itu penting. Kalau ayahnya kerja luar kota, biasakan kirim voice note. Papa berangkat kerja dulu, adik selamat sekolah, minggu depan ketemu ya. Bapak mau masuk kendaraan, mau pergi kerja, foto cekrik, dadah, kirim ke anak. Jadi anak juga punya memori. Oh ayahku mau berangkat kerja di jauh sana, tapi ayahku masih ingat aku anaknya, kirim pesan suara. Jadi nggak ada alasan ketika ayahnya kerja luar kota, apalagi satu kota. Ibu ya, nggak ada alasan juga kerjaan rumah tangga banyak. Libatkan anaknya. Ibu masak, anaknya kasih, nih kakak yang kupas ini, kakak cuci. Jadi ada memori di kepala anak, dia terlibat. Itu 0 sampai 7. Memang kerjaan jadi lebih banyak Bu, tapi memorinya tidak terganti. Ya Bu ya. Nah, ketika anak sudah tahu, nah kayak kita nih dapat ingatan dari Facebook setahun lalu, ya kan? Kan kadang-kadang pengen juga komentar lagi, betul nggak? Aduh kangen ya masa-masa ini, kapan bisa terulang, betul nggak? Anak-anak juga begitu. Dia akan mengingat kedekatan di masa kecil. Jadi ketika masa remaja, dia tahu ketika ada rasa tidak nyaman ini, yang dia rujuk adalah orang tuanya. Gitu ya Mama Salma ya, ibu yang lain ya. Nah, sekarang saya bahas tentang kebohongan. Anak-anak biasanya berbohong itu bukan kayak kita orang dewasa, ada faktor motif ya. Kalau kita kan, timbangan lu aku tak ngapusi gitu ya. Anak-anak tidak Bu.
Bohongnya itu biasanya yang pertama takut salah. Kayak tadi, nyusun tas sudah bener disalahin, salah juga apalagi. Jadi karuan kalau nyusun tas ibu nggak perlu tahu. Pertama biasanya kebohongannya muncul karena takut salah, dia berbelit. Yang kedua, anak-anak itu biasanya khawatir atau tidak paham situasi. Contoh ya, tidak paham situasi. Teman-temannya hari ini pelajarannya adalah main di luar. Dia lama di kelas, lagi ngapain gitu ya. Terus temennya yang baik hati bilang, ayo Salman misalnya gitu ya. Cepetan ditunggu, Bu Guru sudah mau keluar kok. Karena misalnya lama, ditariklah tangannya, ayo kita pergi. Kan niatnya baik ya. Tapi anak yang belum paham situasi pulang akan bilang, aku loh ditarik-tarik, temenku loh sukanya narik-narik. Kita orang tua biasanya langsung kepancing, sopo, nang di guru deh, hah? Jadi rame. Klaimnya adalah anak yang jenengan senengannya ngapusi. Bukan, dia belum paham situasi. Jadi yang dia ceritakan ya sepotong-sepotong itu saja. Makanya orang tuanya harus dewasa. Jangan ibunya panasan sama kayak anak umur 4 tahun. Nah ibu panasan, mengke kulo nyuwun tolong kalih Bu Sundus buatkan kelas teng mriko nggih Bu nggih kagem ibu-ibu. Kalau jenengan tesih panasan, balik ke TK mriko kelasnya mengke nggih. Dididik lagi supaya lebih sabar. Itu pemicu kebohongan kedua anak ya Bu ya. Kebohongan ketiga pada anak-anak sering sekali terjadi karena responnya kita. Responnya orang tua. Sering, contoh nih anak saya kemarin curhat. Mami, ada yang seneng sama aku ya. Namanya Mas A. Ini Bu di dalam bergemuruh. Aduh alah, wis remaja, wis orang sing seneng. Bilang langsung Mbak, enggak. Dia bilang ke teman-temannya katanya suka sama aku, katanya aku manis. Alah, saya sudah Bu. Itu kalau ingat delosor. Nah, saya responnya berusaha, oh iya, memang masanya umur 15 tahun naksir sama teman pria wajar kan Bu? Wajar. Yang harus diatur bukan naksirnya, tapi perilaku yang mengiringi naksir. Naksirnya nggak bisa diatur, datang dari Allah, betul? Syukur masih punya naksir. Kalau anak saya 15 tahun nggak tahu rasa naksir, malah saya takut Bu, ada yang salah, betul? Nah, kadang kebohongan anak muncul dari reaksi kita. Contoh, dia bilang begitu terus saya bilang, halah, duso, awas ke pacaran ya, tak cancang tak kawin lo sesuk kowe. Besok kira-kira dia mau nggak cerita lagi sama saya? Sama kayak kita sama anak TK. Mama, dinosaurku warna biru. Yo, sik. Tapi biru mah. Ya ngono ae kok ngomong, papamu kono lho. Anak akan berpikir, oh nggak asik diajak ngomong. Jadi dia nggak mau lagi ke kita, gitu ya Bu ya. Jadi biasanya anak-anak usia dini pemicunya itu. Supaya anak mau terbuka sama kita, tadi yang pertama pahami dia, gitu ya Bu ya. Yang kedua, jadilah lawan bicara yang enak. Yang ketiga, ketika dia bikin keliru seperti yang saya sampaikan di pemaparan, carikan jalan keluarnya, bukan bahas kesalahannya. Ya, carikan jalan keluarnya. Dia bilang, Mama, tadi aku gak sengaja kepukul kepala temenku ya, soalnya aku rebutan Lego. Daripada kita bilang, awas lo yo, kayak gitu terus, nakal. Kita kan bilang aja besok kalau mau pinjem bilang dulu baru ambil, bukan ambil dulu baru bilang. Ya, nanti kalau kakak pengen banget cari dulu mainan yang lain, kan respon kita berdampak. Sehingga dia pikir, oh kalau curhat ke mama dikasih tahu harus apa, bukan sekedar dimarahin salahnya di mana. Itu pembuka jalan agar anak bisa lebih terus terang. Tapi ibu juga jangan berharap anak-anak jujur semua. Pasti akan ada yang dia rasa tidak perlu disampaikan ke orang tuanya. Pasti, ya kan Bu ya? Kan nanti dia bertumbuh menjadi dewasa, sama kayak kita lah, betul? Saya kan nggak mungkin belum bayar listrik curhat ke ibu saya. Umur sudah 40 tahun. Ma, belum bayar listrik gimana ya? Kan ibu saya nggak tidur gara-gara anaknya nggak bayar listrik. Kan ada
beberapa hal seiring dewasa kelak mereka akan belajar menjadi pribadi yang mandiri, Bu. Belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita pun kelak harus siap, semakin anak dewasa semakin kurang intervensi kita, gitu ya. Tapi mumpung anaknya belum sampai umur 14, hadirlah dalam kehidupannya agar anak mengerti bahwa orang tuanya adalah pintu gerbang ketika dia membutuhkan sesuatu. Gitu nggih, bismillah nggih. Gitu Mama Salman. Makasih. Semangat. Terima kasih untuk Ibu Nina. Selanjutnya kesempatan satu pertanyaan lagi ya. Saya manut. Siapa yang barangkali Bubu ada kendala buat putra putrinya, disilakan. Kelompok kanan. Tadi kelompok kiri, sekarang kelompok kanan. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Ada? Oh, alhamdulillah tidak ada, Bu Nina. Tadi itu Ibu Mami. Monggo Bu Mami. Terima kasih Bu Lina, alhamdulillah kita bisa temu langsung sama Bu Lina. Alhamdulillah ibu-ibu apa yang telah dipaparkan oleh Bu Lina, mungkin nanti kita pulang bisa introspeksi diri ya Bu ya, karena ini ilmu yang belum saya punya dan mungkin ibu-ibu semua, bunda-bunda yang ada di sini juga sangat bermanfaat sekali. Bu Lina, mohon maaf ya, ada 2 pertanyaan. Saya Bu Lina sebagai artisnya anak-anak. Oleh karena itu apa yang diutarakan oleh Bu Lina tadi, ibu-ibu, dan pertanyaan dari mamanya Salman, memang kita sering terbentur dan sering mengalami seperti itu karena kita ini bintangnya anak-anak, artisnya anak-anak. Oh, Bu Mami itu orangnya keren, oh orangnya gendut. Jadi karena anak-anak itu menilai bintang. Oh, Bu Sundus itu orangnya cantik, sabar. Lah, di dalam hal ini Bu, pertanyaan saya, di rumah anak-anak itu orang tua mendidik dengan kasar. Sehingga karena pendidikan di rumah itu adalah pendidikan yang utama, terus dibawa ke sekolahan. Kami sebagai bintangnya anak-anak untuk menghadapi anak yang pendidikannya oleh orang tuanya sangat kasar sekali, sehingga dibawa ke sekolahan suka mengganggu. Kalau diomongi dengan lemah lembut dia juga menentang. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi anak yang seperti ini, pendidikan yang ada di rumah dibawa ke sekolahan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diberikan Bu Lina tadi, kelakuan positif yang ada di rumah, terkadang kelakuan anak-anak diberikan negatif ya Bu ya, seperti itu tadi yang dijelaskan Bu Lina, dianya nangis, udah diam, ayo kita bawa ke Indomaret. Lah, kita sebagai bintangnya anak seperti ini karena saya guru-guru yang di sini ini memberikan ke anak-anak itu dengan baik, sehingga anak itu salah akan ditunjukkan, ini loh kamu itu salah, karena di rumah seperti itu tadi Bu, oleh orang tua diberikan seperti itu juga terbawa, terkadang dia juga dengan emosi. Lah, saya sebagai guru TK bagaimana juga mengatasi, yaitu tadi pendidikan dari rumah dibawa ke sekolahan. Baca Bu, terima kasih, mohon maaf. Betul nggih. Ada juga nanti kelak rumah sekolah masyarakat. Ngaten nggih? Dan terus sebaik-baiknya pendidikan di sekolah misalnya, kalau di rumah dereng sami, ngaten nggih? Hasilnya yang keluar ya sama saja. Sebaik-baiknya di rumah, di sekolah juga belum, nggih sami mawon, ngaten nggih? Rumah dan sekolah luar biasa baik, di lingkungan tidak, nggak akan sama. Begitu ya, leres nggih? Ini saya punya cerita sekali tentang minta maaf dan terima kasih. Zaman Giant masih ada ya Bu, inget Giant yang di
Basuki Rahmat itu ya Bu ya. Jadi anak saya tuh pernah belanja bareng saya sama suami, mau belanja sesuatu, lalu ada ini cerita tentang bagaimana keselarasan pendidikan. Lalu ada mbak bagi saya, bagi anak saya kan tante gitu ya, cuantik Bu, cuantik dari atas ke bawah. Cuantik lah, versi saya cantik, persis artis gitulah, cantik sekali. Anak saya bawa belanjaannya, si mbak itu bawa keranjang yang besar, lalu kesamplak keranjang anak saya jatuh. Saya tahu beliau tidak sengaja, tapi kan normatifnya begitu ya, unggal-unggungnya lah kasarannya, walaupun yang kesamplak anak kecil, beliau tidak sengaja kan tinggal bilang maaf ya dek, maaf ya, tinggal gitu ya, sesimpel itu kan. Beliau jalan saja lewat. Anak saya yang terbiasa di rumah apapun minta maaf kalau dia nggak sesuai, saya minta maaf ke dia, kan protes besarnya ke saya. Tantenya nggak minta maaf, tantenya nggak minta maaf, dia gitu kan. Si tante tadi kan nggak ngerti kalau anak saya protesnya ke saya, pergi aja gitu. Terus saya bilang mungkin tantenya nggak lihat, saya bilang gitu. Lila sabar, mami bantu. Saya masih ngelihat ke si mbak itu, berharap noleh ada saya nih ibunya. Raketan ke anaknya, mungkin anak kecil dianggap nggak ngerti, kan ada saya ibunya gitu ya. Tetap jalan Bu. Oh ya sudah, saya pikir adabnya mungkin begitu, selesai gitu ya. Sudah, saya bilang sabar Mbak Lila, kadang ada orang yang nggak ngerti, ayo rapiin mami bantu, tantenya mungkin nggak lihat, minta maaf ya, saya yang minta maaf ke anak saya, maaf ya sayang, rapiin deh. Selesai, dilalah Bu, di kasir ngantri bareng. Sialnya saya ya Bu ya, di depan kami let satu orang. Anak saya kan bisa melihat, tante yang tadi suruh minta maaf ke aku, ribet aja Bu. Aduh, saya repot kan. Terus si tantenya itu juga mungkin, ya saya nggak tahu ya, entah unik, entah bagaimana ya, ngelihat noleh ke belakang, adek gitu doang Bu, noleh lagi ke depan. Dalam hati saya, agak salah deh si orang ini ya. Cuma kan saya nggak bisa protes, mbak jangan sepuro neng anakku, mau kan kayak gitu jadi heboh ya, orang perkara remeh kan Bu ya, perkara sepele. Bagi dia, bagi anak saya perkara besar, orang yang umurnya segitu dan diajarkannya ketika tidak sengaja pun berkewajiban minta maaf. Selesailah ngantri. Sampai di parkiran Giant, apa yang diucapkan anak saya? Besok-besok kalau aku nggak sengaja numpahin air, awas ya, aku disuruh minta maaf. Nggak mau. Bisa dibayangkan. Pendidikan yang saya lakukan sedemikian rupa sampai terbentuk kebiasaan meminta maaf hilang dalam tidak sampai 1 jam hanya karena kejadian itu. Ya, tapi mau nyalahin beliau nggak bisa. Bisa jadi beliau memang tidak terbiasa meminta maaf untuk hal-hal sepele, betul? Mau nyalahin anak saya nggak salah. Mau nyalahin saya juga bingung. Mau nyalahin Giant kenapa lorongnya waktu itu sempit, nggak bisa juga Bu. Mau nyalahin siapa? Kadang-kadang hal-hal seperti itu akan kita alami dalam hidup. Pentingnya adalah cari jalan keluar. Begitu ya. Hari itu jalan keluarnya terpaksa cerita ke anak saya ala pendongeng. Tantenya mungkin di rumah nggak biasa Mbak minta maaf, soalnya tantenya udah dandan mungkin keburu-buru mau kondangan. Ya kalau gitu kalau aku mau ke kondangan jangan suruh-suruh cepet-cepet loh ya, nggak mau minta maaf. Jangan suruh pakai baju bagus loh ya. Itu terus Bu berhari-hari. Nah itu yang saya bilang, rusak satu, rusak semua. Hari ini salah satu ikhtiar kita memperbaiki keseluruhan, gitu ya. Jadi kalau ada yang kita tahu di sekolah kita sudah mengasuh dengan cara sesuai, di rumah orang tuanya belum, mungkin orang tuanya yang bisa kita bina. Kita bina kalau sudah non sewu seusia kita kan susah kalau kayak anak ngebina anak TK ya Bu ya. Mungkin lebih mudahnya adalah gini Bu, setiap beliau mengantar masuk ke sekolah, kita biasakan ke beliaunya senyum. Makasih ya Bu, siapa tahu kalau terpapar dari kita di rumah mencoba. Atau sering dikirim video-video di sekolah bagaimana guru-guru memperlakukan anak-anak, siapa tahu terpapar. Terpapar itu kan kalau tiap hari ketemu gitu ya Bu ya, terpapar ya. Kayak saya terpapar matahari setiap hari kan gelap. Gak mungkin terpapar naik motor tiap hari kulitnya sekinclong sehari ini yang turun naik AC kan Bu. Ini karena terpapar gitu ya. Nah siapa tahu paparan kita berdampak. Karena agak sulit merubah pola asuh rumah Bu. Ya, pola asuh rumah itu kan kaitannya ada suami, ada istri, ada keluarga besar. Gitu.
ikhtiar kita sampai pada tahapan itu. Dan cerita lagi, siapa tahu ketika anaknya di sekolah sering terpapar hal baik, mudah-mudahan bisa ngajarin ibunya untuk baik. Makanya kita konsisten untuk benar, tidak ada salahnya, betul nggak? Kalau anaknya terbiasa di sekolah tidak teriak-teriak misalnya, nggak teriak-teriak ya, ayo ngomongnya yang jelas, Bu Guru denger kok. Siapa tahu kalau mamanya teriak di rumah, dia akan bilang, "Ma, kata Ustazah nggak boleh teriak-teriak, kupingnya sakit." Nanti mamanya mikir, oh iya, aku dikandani anakku. Siapa tahu. Karena begini Bu Mami, ada beberapa hal yang memang dalam kehidupan kita susah untuk merubah, betul ya Bu ya? Ada beberapa hal dalam kehidupan yang bukan kewenangan dan bukan kemampuan kita dalam intervensi. Harus diikhlaskan tetapi diikhtiarkan. Betul. Seperti Nun Sewu, saya cerita anak-anak di tempat kami. Banyak sekali kan yang spesial, yang orang tuanya tidak siap menerima memiliki anak yang spesial. Betul ya Bu ya? Saya bilang ke 40 guru kami, staf saya 40 orang. Terima mereka apa adanya. Siapa tahu dari semua penolakan di luar sana, ketika ke kita orang tuanya merasa diterima, merasa dihargai, situ awalnya orang tuanya akan mendidik anaknya dengan baik. Wallahu alam, betul? Ketika di tempat lain anaknya diteriakin, anaknya dipukul, anak tetangga anaknya, tapi di tempat kita lakukan baik, siapa tahu itu jadi pemicu orang tua, oh iya di sana begitu, di sini saya juga harus begitu. Gitu Bu Mami, karena sangat rumit, makanya saya tarik nafas di awal, sangat rumit meminta keluarga merubah pola asuh di rumah kalau belum dari pemahamannya. Tetapi biasanya ketika mereka melihat hasil dari pendidikan kita berdampak baik, itu akan menjadi hal lebih baik dibanding sekedar dinasehati. Begitu ya Bu ya? Kata Bu ya, bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan jenengan, Allah kuatkan guru-guru TK di sini. Karena percayalah Bu, guru TK itu berkahnya paling banyak. Ujiannya juga paling besar. Karena ngurusi umbel, ngurusi pipis, ngurusi betul? Guru SMA enggak ngurusi gituan, ngurusi cakar-cakaran, betul Bu? Ngurusi wadul-wadulan kalau guru TK itu. Bu guru ada yang berantem, dia nggak ikut berantem, dia wadul gitu ya. Dan masa TK karena pendidikan usia dini, sering sekali memori anak-anak tidak sampai ke masa TK-nya, memanggil kembali memorinya. Coba saya tanya, ibu-ibu pernah reuni TK? Tidak ada. Reuni paling jauh ke SD, betul? Bisa jadi ingat pengalaman di TK, bisa jadi tidak, ya? Jadi guru TK ini mudah-mudahan pahalanya yang paling melimpah, karena jarang diingat anak-anak. Tetapi guru TK ini yang paling krusial, paling penting karena ngebangun bibit, betul? Ngebangun pembiasaan, ngebangun akhlak itu dari TK. Bismillah, mudah-mudahan panjenengan dikuatkan, dimudahkan Allah dalam melaksanakan tugas dari Allah ini kan, pendidikan anak-anak TK. Tolong dibantu ya ibu di rumah ya. Kalau di sekolah intonasinya sampai do re mi, di rumah jangan do re mi fa sol la si. Ah, itu jangan ya. Mi saja cukup begitu. Pelan-pelan berlatih. Bismillah. Ngaten Bu Mami? Nggih, matur nuwun sangat nggih. Masih ingat Bu, saya punya murid dulu namanya Dani, apa masih di sana ya? Dani. Oh Mas Dani. Oh ya, ini murid ketika karena memang TK ini TK inklusif ya, tidak menerima anak yang ABK. Terima kasih. Ada yang bertanya? Sudah cukup ya Bu? Kiranya demikian, ibu-ibu yang semua yang kami hormati, sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh pakar kita, pakar pendidikan yaitu Ibu Nina. Semoga bisa jadi oleh-oleh nanti di rumah, baik dalam menghadapi anak, dalam menghadapi bapaknya cuma satu ya. Bapak bisa menghadapi istrinya bagaimana tadi seperti Bu Nina, amin. Dan jangan lupa juga siap dalam menghadapi yang maha kuasa tadi, bukan yang maha sekarang ini loh, maha viral, netizen ya Bu ya. Jadi kalau udah ngomong kita bisa nangis ya, bisa jawab. Terima kasih, semoga ibu-ibu nanti selamat sampai di rumah. Kita manakala ada kurang lebihnya kami berkata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.